Pada bab 1F kali ini, kita akan memahami perbedaan antara strategi sosial media dan content planning. Nah, ini menarik ya, karena sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu, saya melihat ada sebuah postingan atau sebuah konten, orang yang bilang bahwa, oh, strategi sosial media itu lebih ke bikin content planning aja ya, bikin content plan ya, rencana konten seperti apa. Sebenarnya ini gini, ibarat kalau kita mau bikin atau bangun rumah, itu hanya pakai batu bata. Apakah itu benar? Batu batanya benar, karena memang biasanya bangun rumah itu pakai batu bata. Tapi apakah hanya batu bata saja? Kayaknya enggak ya, karena dalam membuat atau membangun rumah itu mungkin perlu pintu gitu ya, mungkin perlu semen, pasir gitu ya, ataupun batu dan lain-lain. Tapi tidak hanya batu bata saja. Sama dengan strategi sosial media. Strategi itu memang ada yang namanya content planning, tapi tidak hanya content planning saja. Banyak aspek seperti content pillar, value, ya kemudian mungkin kalau kita sebut message gitu ya, dan lain-lain. Ya ada banyak aspek ya dalam strategi sosial media. Saya selalu memberikan atau mencontohkan ya dengan analogi ya, ada seseorang yang ingin mengkudeta kerajaan ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan emas. Jadi bayangkan teman-teman sebagai penjajah gitu ya. Lalu teman-teman datang ke sebuah pulau ya, di mana pulau itu sudah ada kerajaan ya, kemudian punya sumber daya yang berlimpah ya, khususnya emas gitu ya. Emasnya bagus dan teman-teman ingin mengambil emas tersebut. Tentunya dengan cara-cara yang licik gitu ya. Nah, anggaplah ya dengan cara-cara yang licik ya, dan seperti apa ya teman-teman mengambil emas tersebut. Nah, kita bedakan jadi dua hal ya, strategi dan content planning ya, atau planning ya, aspek planningnya. Karena strategi dan planning itu memang sebenarnya berbeda, tapi memang masih saling berkaitan. Ibarat sendok dan garpu lah ya. Kalau kita balik lagi ke analogi yang tadi, strateginya adalah teman-teman menetapkan tujuan dulu. Ya, ingat tadi basic yang sebelumnya ya, apa itu strategi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan emas di pulau tersebut. Ya, kan? Tentunya dengan cara apapun. Ya. Lalu, yang kedua, ya, itu adalah how-nya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita mengadu domba ya di internal kerajaan tersebut ya, dengan kita mengadu domba membuat chaos kerajaan tersebut dan kita bisa mengambil yang namanya sumber daya emas tersebut gitu kan. Nah, itu adalah how-nya ya dari strategi. Nah, ini kita masih strategi. Lalu content planningnya seperti apa? Nah, content planningnya ya, atau ya bisa planning atau perencanaannya, pertama kita PDKT ke raja pertama ya, kita PDKT. Kemudian yang kedua, kita mungkin bukan raja kedua ya, mungkin lebih ke ya intinya mungkin pangeran atau intinya pihak ya. Anggaplah mungkin ini dua kerajaan gitu ya, kita PDKT ke raja kedua. Lalu berikutnya apa yang kita lakukan lagi? Mulai ngomporin satu sama lain ya. Oh, kita adu domba nih, satu kita bilang kedua bahwa dua jelek, yang satu kita bilang ke bahwa si dua ini jelek sebagainya gitu ya. Dan mensupport untuk saling tengkar satu sama lain ya. Mungkin kita support senjata, kuda atau apa supaya mereka bertengkar gitu ya. Ketika bertengkar, chaos ya, kita bisa menjarah emas tersebut. Nah, itu adalah planningnya. Langkah-langkah biasanya ya, langkah-langkah yang perlu dilakukan. Sama dengan content planning ya. Nah, di sini kita coba contoh yang lebih nyata gitu ya. Mungkin supaya teman-teman lebih terbayang case realnya seperti apa. Nah, contoh di sini untuk bagian strateginya gitu ya. Kita mulai dari apa? What-nya dulu ya, tujuannya apa? Nah, misalkan di sini kita meningkatkan awareness Indomie rasa es krim. Nah, es krim di kota tier 2 ya, lewat sosial media tentunya ya. Nah, itu adalah tujuannya. Kemudian di how-nya ya, atau bagaimana kita membuat campaign yang menghibur ya, yang menabrakkan makanan ya, yaitu adalah mie goreng dengan es krim. Nah, dengan challenge, dengan mungkin nanti kita undang KOL sebagainya ya. Mungkin bikin acara nanti di shoot ya, atau diliput ke sosial media. Nah, intinya kita membuat campaign tersebut. Nah, itu adalah how-nya secara sederhana ya tentunya. Karena ini kita lebih ke gambaran besarnya dulu lah gitu ya. Itu baru strategi. Lalu planningnya seperti apa? Nah, ibaratkan planningnya tadi adalah content planning ya. Content planning apa saja yang perlu dilakukan atau apa saja yang perlu diupload. Nah, kasarnya gitulah ya. Nah, planningnya apa? Contoh, kita bikin konten challenge mie goreng terpedas dicampur es krim misalkan ya. Nanti apakah bisa nih dimakan dalam 1 menit? Contoh. Lalu yang kedua, kita bikin konten kedua ini contohnya konten challenge mie goreng gitu ya, dicampur es krim. Berapa ratingnya? Kita nanya ke orang. Oh iya nih, ratingnya 7, ratingnya 8, berapa dari 10 misalkan. Lalu yang ketiga, ya konten ketiga kita bikin konten tebak rasa es krim ya. Kan tadi mie goreng sama es krim. Kira-kira
ketika makan itu dia bisa nebak nggak ini rasa es krim stroberi atau coklat gitu ya. Nah, dia akan nebak mungkin yang berhasil dapat apa. Ya gitu aja terus. Konten keempat, konten kelima, keenam, sampai biasanya sebulan itu rata-rata 30-an ya konten yang di-upload gitu ya. Biasanya, walaupun itu bukan jadi patokan. Tapi balik lagi, yang kita bikin konten ini, bikin konten itu gitu ya, itu adalah planningnya, perencanaannya. Biasanya ciri-cirinya sudah masuk ke scheduling gitu ya, sudah mulai detail. Tapi kalau strategi itu masih sifatnya garis besarnya ya, arahnya saja. Arahnya ini sebenarnya mau kemana gitu. Dan tenang aja, kalau teman-teman belum mengerti secara konkret, ini masih bingung ya, bedanya apa gitu ya, karena mungkin masih agak campur-campur. Tenang, karena di bab selanjutnya nanti ya, kita akan membahas secara detail ya langkah-langkahnya. Jadi itu dia perbedaan antara social media strategi ya, atau bagian strategi, dengan content planning ya. Harapannya teman-teman bisa memahami perbedaan dan tidak tertukar satu sama lain. Oke, kita akan next di bab-bab berikutnya untuk lebih mendalami kembali soal termasuk langkah-langkah dalam membuat strategi sosial media.